Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Hani Priscilwan Gawal. Saya dari kelas 10 3. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Dewi selaku guru bahasa Indonesia saya yang sudah mengizinkan saya untuk tampil di kegiatan praktik kali ini dan teman-teman semuanya yang sudah mau mendengarkan. Di kegiatan praktik kali ini, saya akan menceritakan tokoh inspirasi Indonesia, yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir di Sawalunto, Sumatera Barat pada tanggal 24 Agustus 1903. Muhammad Yamin merupakan anak dari pasangan Usnan dan Siti Saadah. Muhammad Yamin memulai pendidikan sekolah dasarnya di sekolah Holland Island School di Palembang dan berlanjut di Yogyakarta. Setelah lulus, Muhammad Yamin berniat untuk melanjutkan studinya di Leiden, Belanda. Namun sayangnya mimpi tersebut harus ia kubur lantaran ayahanda meninggal. Akhirnya, ia melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta yang kini dikenal dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada tahun 1932, akhirnya ia mendapatkan gelar sarjananya. Pada tahun 1937, Muhammad Yamin menikah dengan seorang bernama Siti Sudari, berasal dari keluarga bangsawan Jawa Tengah. Dari pernikahan tersebut, ia dikaruniai seorang putra bernama Dang Rahadian Yamin. Pada tahun 1920, Muhammad Yamin memulai karirnya di bidang kesusastraan dengan menjadi penulis. Pada tahun 1922, Muhammad Yamin muncul sebagai penyair dan karya-karya puisinya berjudul Tanah Air. Tanah Air yang merupakan himpunan puisi modern yang pertama pernah diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Himpunan kedua milik Yamin berjudul Tumpah Darahku muncul pada tahun yang sama, yaitu 28 Oktober 1928. Dalam bidang kesusastraan, Yamin telah menerbitkan banyak karya dalam bentuk drama, esai, novel sejarah, dan puisi, dan masih banyak lain. Yamin juga menerjemahkan karya-karya William, yaitu drama Julius Caesar. Muhammad Yamin selain memiliki jasa-jasa yang besar bagi bangsa Indonesia, juga memiliki banyak penghargaan dan beberapa karya-karyanya yang sudah sangat legendaris di negara kita. Dia juga dapat penghargaan gelar sebagai pahlawan nasional pada tahun 1973. Karir politik Muhammad Yamin dimulai sejak ia masih kecil, menjadi seorang mahasiswa di Jakarta yang bergabung dengan organisasi Jong Sumatera, BON, dan merupakan ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan di Kongres Pemuda. Pada tahun 1932, Yamin mendapatkan gelar sarjana hukumnya. Setelah itu, ia bekerja di bidang hukum Jakarta pada tahun 1942. Dan pada tahun itu juga Yamin tercantum sebagai anggota Partindo. Setelah Partindo bubar, ia bersama kawanannya mendirikan Gerindo. Pada tahun 1939, Yamin terpilih menjadi anggota Volksraad. Pada masa kedudukan Jepang, yaitu pada tahun 1942 hingga tahun 1945, Yamin bertugas di Putera, yaitu Pusat Tenaga Rakyat. Pada tahun 1945, Yamin terpilih menjadi anggota BPUPKI setelah IR Soekarno menjabat sebagai presiden. Yamin menduduki beberapa jabatan penting dalam pemerintahan, di antaranya anggota DPR, Menteri Kehakiman, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Urusan Sosial dan Budaya, Ketua Dewan Perancang dan Nasional, Ketua Dewan Pengawas IKBN Antara, dan Menteri Penerangan. Saat menjabat menjadi Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Yamin mendorong berdirinya Universitas Negeri Jakarta dan swasta seperti Universitas Andalas di Padang. Sekian presentasi dari saya. Bila masih banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.